Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat mempelajari mata pelajaran ilmu hadis dengan bab yang berjudul Al-Mukassiruna fil Hadis, para bendaharawan hadis, yakni orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita tentang Aisyah, sekarang kita akan melanjutkan orang yang meriwayatkan hadis terbanyak berikutnya, yaitu adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Ialah orang yang banyak, urutan kelima yang banyak meriwayatkan hadis. Al-Mukassiruna fil Hadis. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Lahir di Mekah 3 tahun sebelum hijrah. Berarti ayahnya bernama Abbas, paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya bernama Lubabah binti Haris yang dijuluki Ummu Fadl, saudari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas ini juga biasa atau sering disebut sebagai Ibnu Abbas, singkatnya Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas ini adalah termasuk di antara 30 orang yang menghafal dan menguasai Al-Quran pada saat Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Ia juga merupakan bagian dari ulama yang dipercaya kaum muslimin untuk memberi fatwa pada saat itu. Ibnu Abbas senantiasa mengiringi Nabi Muhammad SAW. Beliau menyiapkan air wudhu Nabi, berjamaah bersama Nabi, dan sering menghadiri majelis-majelis Nabi. Dan beliau pernah didoakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus dengan doa Nabi, yaitu Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia, yakni Ibnu Abbas, tentang ilmu agama, dan ajarilah ia tentang ta'wil, penafsiran Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 2274. Berkat doa Nabi ini pula lah Ibnu Abbas memiliki banyak keutamaan. Selain dalam hal penafsiran Al-Quran, beliau juga pandai dalam hal ilmu nasab, syair, fikih, dan ilmu-ilmu agama Islam yang lainnya. Sehingga beliau adalah sahabat yang ahli hadis, banyak meriwayatkan hadis, seorang ahli fikih, seorang hafizul Quran, hafal Quran, dan juga seorang yang mufassir, ahli tafsir Al-Quranul Karim. Ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas baru berusia menginjak 15 atau 16 tahun, masih sangat muda. Setelah itu pengejarannya terhadap ilmu tidaklah berhenti. Beliau berusaha menemui sahabat-sahabat yang telah lama mengenal Nabi Muhammad SAW demi mempelajari apa-apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada mereka semua. Sehingga karena pertemuan Ibnu Abbas dengan Nabi itu singkat, sehingga hanya sedikit yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi secara langsung. Adapun hadis periwayatan yang banyak diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah didapat dari sahabat-sahabat senior dan dari istri-istri Nabi yang pernah mendengar sabda Nabi Muhammad SAW. Sehingga karena pernah didoakan oleh Nabi Muhammad, maka Ibnu Abbas ini
sudah termasuk orang yang cerdas, orang yang berakhlakul karimah. Setelah didoakan maka bertambah-tambahlah kecerdasan yang dimiliki oleh beliau. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk meminta doa kepada orang-orang saleh agar kita menjadi orang-orang saleh seperti mereka dan memiliki akhlak yang mulia. Umar radhiyallahu an pernah berkata, sebaik-baik tafsir Al-Quran ialah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak hanya dikenal karena pemikiran yang tajam dan ingatan yang kuat, tapi juga dikenal dengan orang yang dermawan, murah hati. Teman-temannya pernah mengatakan, kami tidak pernah melihat sebuah rumah penuh dengan makanan, minuman, dan ilmu yang melebihi rumah Ibnu Abbas. Sebagaimana lazimnya pada saat itu, pejabat pemerintahan adalah orang-orang alim. Ibnu Abbas pernah menduduki posisi gubernur di Basrah pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ibnu Abbas ini pernah menduduki jabatan pemerintahan. Meskipun beliau seorang alim, seorang yang banyak melakukan hadis, tapi juga berkecimpung di dalam dunia politik untuk karena lazimnya pada saat itu adalah diduduki oleh orang-orang yang berilmu, sehingga bisa memberikan keputusan yang bijaksana dan menjalankan pemerintahan yang baik dan adil. Ibnu Abbas meriwayatkan sekitar 1660 hadis. Nah, ini berapa tadi? 1660 hadis. Beliau juga aktif menyambut jihad di perang Hunain, Taif, Fatu Mekah, dan Haji Wada'. Pada akhir masa hidupnya, Ibnu Abbas mengalami kebutaan. Beliau menetap di Taif sehingga wafat pada tahun 68 Hijriah di usia 71 tahun. Jadi pada usia 71 tahun beliau meninggal dunia. Jadi kenapa beliau bisa digolongkan menjadi al-mukatsiruna fil hadis, para orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis atau para bendaharawan hadis? Satu, karena beliau adalah orang yang senantiasa mengiringi Nabi Muhammad SAW, meskipun perjumpaan meskipun perjumpaan Ibnu Abbas dengan Nabi Muhammad adalah singkat, tapi kemana-mana Ibnu Abbas sering mengiringi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, itu terbukti bahwa beliau senang dan suka berkhadam dan menyiapkan air wudhu untuk Nabi, berjamaah bersama Nabi, dan sering menghadiri majelis-majelis. Dan yang kedua, sering menghadiri majelis-majelis ilmu Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah beliau pernah didoakan secara khusus oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi orang yang sangat cerdas daripada sebelumnya. Dan yang keempat adalah meskipun perjumpaan beliau dengan Nabi Muhammad singkat, tapi beliau berusaha untuk menemui para sahabat-sahabat senior yang telah lama mengenal Nabi Muhammad SAW dan juga para istri Nabi, untuk mengambil hadis dari mereka yang pernah mereka dengarkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima adalah beliau adalah orang yang terkenal dengan pemikiran yang tajam dan ingatan yang kuat, dan juga berakhlakul karimah, yaitu terkenal orang yang dermawan. Dan inilah yang mendukung dan membuat Ibnu Abbas tergolong al-mukatsiruna fil hadis, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.